Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan nomor NIM 09105801230024, Prodi Teknologi Pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai karya monumental umat Islam. Di sini saya membagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu periode-periode kunci peradaban Islam. Yang kedua, karya monumental di bidang arsitektur. Dan yang ketiga, peran umat Islam di masa kini. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kesimpulan. Sebelum kita masuk di keempat poin tadi, di sini saya akan membahas lebih dahulu yaitu latar belakang. Masa kejayaan Islam atau Golden Age dan latar belakangnya masa kejayaan Islam atau Golden Age merujuk pada periode antara abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi ketika dunia Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, kedokteran, filsafat, seni, dan sastra. Masa ini dimulai pada masa kekhalifahan Abbasiyah dengan Baghdad sebagai pusat intelektual dunia. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, dunia Islam membuka diri terhadap pengetahuan dan berbagai budaya seperti Yunani, Persia, dan India yang diterjemahkan, dipelajari, dan dikembangkan lebih lanjut. Disinilah ilmu pengetahuan tidak hanya dijaga, tetapi juga dikembangkan dan diperkaya dengan pendekatan baru yang inovatif. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama yaitu periode-periode kunci peradaban Islam. Yang pertama itu awal perkembangan dan dimulai pada 610 sampai 750 Masehi. Masa awal penyebaran Islam dimulai dengan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW hingga terbentuknya kekhalifahan Umayyah. Yang kedua, masa kejayaan dimulai pada 750 sampai 1258 Masehi. Dikenal sebagai zaman keemasan di bawah kekhalifahan Abbasiyah dengan pusat ilmu pengetahuan di Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Dan yang ketiga, masa kemunduran dimulai pada 1258 sampai 1492 Masehi. Serangan Mongol terhadap Baghdad dan penurunan kekuatan politik meski pengaruh intelektual tetap berlanjut. Adapun pada poin kedua yaitu karya monumental di bidang arsitektur. Yang pertama ada Masjid Sultan Qaboos di Oman, dan yang kedua ada Masjid Agung Samarra di Irak, dan yang ketiga ada Taj Mahal di India, dan yang keempat ada Masjid Alhambra di Spanyol, dan yang kelima ada Masjid Sheikh Lutfullah di Iran. Baik, di sini saya akan membahas lebih terperinci salah satu karya monumental di bidang arsitektur yaitu Masjid Sultan Qaboos di Oman. Yang pertama yaitu sejarah latar belakang. Masjid Sultan Qaboos yang terletak di Muscat, Oman merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Selesai dibangun pada tahun 2001. Masjid ini dibangun sebagai dedikasi Sultan Qaboos bin Said Al Said, pengusaha Oman saat itu, yang bertujuan untuk menciptakan karya arsitektur Islam yang memadukan tradisi dan modernitas. Proyek ini memerlukan waktu hampir 6 tahun dan melibatkan seniman serta pengrajin dari berbagai negara, menjadikannya sebagai proyek arsitektur internasional yang luar biasa dalam dunia Islam modern. Selanjutnya, desain arsitektur yang unik. Kubah dan minaret. Masjid ini memiliki kubah utama yang tinggi dan 5 minaret, masing-masing melambangkan 5 rukun Islam. Kubah dan menara dirancang dalam gaya yang sederhana namun monumental, dengan ornamen geometris yang rumit. Interior megah. Ruang utama mampu menampung lebih dari 20.000 jamaah, dihiasi dengan lampu kristal Swarovski yang menjadi salah satu lampu gantung terbesar di dunia. Lampu gantung ini menambah kemewahan ruangan, menciptakan suasana tenang dan khusyuk. Karpet tangan terbesar kedua di dunia. Ruang sholat utama dilengkapi dengan karpet rajutan tangan yang menutupi seluruh lantai. Memerlukan waktu sekitar 4 tahun untuk dibuat oleh 600 pengrajin dari Iran. Karpet ini adalah terbesar kedua di dunia.
dengan luas hampir 4.300 meter persegi, dihiasi pola-pola tradisional khas Persia. Selanjutnya, makna dan pengaruh arsitektur. Masjid Sultan Qaboos bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dan keterbukaan Islam di era modern. Arsitekturnya yang menggabungkan gaya tradisional dan kontemporer menunjukkan relevansi Islam dengan dunia modern sekaligus menjaga nilai-nilai tradisional. Masjid ini juga menjadi pusat pendidikan dan budaya yang mengadakan acara-acara keagamaan, kajian, dan konferensi internasional. Hal ini menunjukkan peran arsitektur Islam sebagai sarana penyebaran nilai-nilai peradaban dan edukasi. Selanjutnya, perpaduan seni dan makna spiritual. Kaligrafi dan seni Islami. Bagian dalam masjid dipenuhi dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang menambah kesan religius dan spiritual pada pengunjung. Penggunaan kaligrafi dan motif geometris menunjukkan harmonisasi antara seni dan agama dalam Islam. Taman Islam tradisional. Masjid ini juga memiliki taman-taman luas di sekitarnya yang mengingatkan pada konsep surga dalam budaya Islam. Taman ini memberikan kesan tenang dan diatur sedemikian rupa untuk menyelaraskan dengan elemen-elemen masjid. Poin yang ketiga yaitu peran umat Islam di masa kini. Yang pertama, teknologi modern. Penggabungan aplikasi berbasis syariah, kontribusi dalam vintage syariah, dan inovasi startup muslim. Yang kedua, pendidikan. Penyebaran lembaga pendidikan Islam dan madrasah modern di seluruh dunia menjunjung tinggi pendidikan inklusif. Yang ketiga, ekonomi syariah. Perkembangan sistem perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, larangan riba, dan investasi halal. Poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Demikianlah gambaran singkat mengenai karya monumental umat Islam dan kontribusinya yang berlanjut hingga kini. Masa kejayaan Islam menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan, kreativitas, dan keberagaman dalam membangun peradaban yang bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Dengan mempelajari sejarah ini, kita diingatkan akan peran besar yang dimainkan oleh umat Islam dalam perkembangan ilmu dan budaya Islam. Saya mengajak teman-teman untuk lebih mendalami materi ini dengan membaca referensi tambahan mengenai masa kejayaan Islam, seperti karya ilmuwan Muslim, serta perkembangan arsitektur Islam. Buku-buku seperti In the House of Wisdom oleh Jonathan Lange, The Rise of Islamic Civilization oleh Marshall Houston, atau sumber-sumber online seperti The Oxford Islamic Studies Online bisa menjadi referensi bermanfaat. Dengan memperdalam pemahaman kita, semoga kita semakin terinspirasi untuk terus menjaga dan mengembangkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang diwariskan oleh peradaban Islam. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.